Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang limit fungsi. Jadi setelah kalian belajar barisan, kemudian belajar limit barisan, nah sekarang lanjutannya adalah belajar tentang limit fungsi. Nah, sebelum kita mengetahui limit fungsi atau definisinya seperti apa, pertama-tama kita mempelajari dulu titik klaster. Nah, kenapa? Karena ketika kita belajar limit fungsi, kalau dulu kalian di SMA itu langsung mencari prosedur pencarian nilai limitnya. Nah, kalau di analisis real yang kalian lakukan nanti adalah membuktikan tentang kebenaran limit suatu fungsi. Ya, jadi berkaitan dengan pembuktiannya. Walaupun tetap nanti ada beberapa materi yang kalian diminta untuk mencari nilai-nilai limit fungsinya. Cuma di awal ini kita belajar tentang pembuktian nilai suatu limit itu benar atau tidak. Nah, pertama yang kita pelajari adalah titik kumpul atau titik klaster. Di dalam tulisan yang kalian kenal tentang limit atau terutamanya limit fungsi, itu kalian akan mengenal istilahnya titik kumpul atau titik klaster, dan itu tertulis jelas dalam bentuk limit. Kalau kalian mengenal bentuk limit seperti yang saya tuliskan di sini, misalkan kita tuliskan limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat sama dengan titik, misalkan seperti ini ya. Nah, siapakah yang menjadi titik klaster? Titik klaster dalam hal ini adalah 2. Jadi 2 inilah yang disebut sebagai titik kumpul atau titik klaster. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan titik kumpul atau titik klaster ya, 2 ini. Nah, kalau 2 ini disebut sebagai titik kumpul atau titik klaster, kalau kita perhatikan dari tulisan limit ini, berarti adalah titik yang dituju oleh X. Ya, sederhananya begitu. Nah, sekarang kita mencoba belajar tentang definisi dari titik klaster dulu. Jadi secara formalnya seperti apa? Yang perlu diperhatikan di sini misalkan terdapat himpunan A, di mana himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Suatu titik C dikatakan sebagai titik kumpul atau titik klaster dari himpunan A. Suatu titik C dikatakan titik kumpul atau titik klaster dari himpunan A. Nah, di sini ada simbol baru. Jika untuk setiap delta lebih dari 0, ada paling tidak atau minimal satu titik X anggota dari himpunan A, di mana nilai X tidak sama dengan C, maka berlaku nilai mutlak X min C kurang dari delta. Serupa ya dengan kondisinya barisan ya. Tapi di sini coba perhatikan, delta itu adalah jarak. Jadi delta ini adalah jarak. Sehingga nanti kalau kita mau mencari jarak antara dua titik, katakanlah X dan C, maka jaraknya harus kurang dari delta. Supaya apa? C dikatakan sebagai titik kumpul atau titik klaster. Nah, ini ilustrasinya ya. Perhatikan misalkan pada suatu garis bilangan, jadi ini kondisinya nanti di sumbu X ya ini ya. Perhatikan misalkan pada suatu garis bilangan seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini katakanlah ada garis bilangan. Terdapat himpunan A. Jadi garis bilangan ini mengilustrasikan bilangan-bilangan real ya, katakanlah di sini ini masih terus ke sana dan yang di sebelah sini masih terus ke kanan. Kemudian kita tentukan terdapat himpunan A. Nah, himpunan A-nya kondisinya seperti ini. Himpunan A kondisinya seperti ini. Jadi
kalau dari garis bilangan ini, katakanlah garis bilangan itu adalah himpunan bilangan real, kita tentukan himpunan A-nya sekian. Nah, terlihat bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Ya, dari sini kelihatan ini adalah himpunan A. Ada tanda kurung kurawalnya di sini pada garis bilangan. Dan dia merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Selanjutnya adalah kita tentukan adanya titik C pada garis bilangan tersebut yang letaknya kita kan tidak tahu ya bentuk himpunan A ini adalah himpunan yang kontinu ataukah himpunan, katakanlah himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli, atau himpunan bilangan rasional saja, kan seperti itu. Karena kalau himpunan bilangan rasional kan tidak semua bilangan real masuk di dalamnya. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak tahu bentuk kondisi dari himpunan A, tapi kita tahu bahwa dia adalah bagian dari bilangan real. Nah, kemudian di dalam bilangan real, jadi di sini ada himpunan A, ya katakanlah himpunan A-nya di sini, dan bisa jadi di dalam himpunan A ini ada titik-titik bilangan real yang tidak masuk di himpunan. Cuma ilustrasinya gampangnya letaknya himpunan A itu seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan adanya titik C di garis bilangan real. Di garis bilangan real ini yang posisinya itu terletaknya di dalam himpunan bilangan A. Sehingga kondisinya seperti gambar ini. Kemudian tadi kan sudah ada himpunan A. Kita sudah menentukan C seperti ilustrasinya ini. Ada himpunan A terlebih dahulu, kemudian menentukan adanya kondisinya titik C. Nah, selanjutnya kita temukan suatu jarak dari C yang dinamakan delta. Nah, ini kan berarti kan diberikan delta lebih dari 0 jika untuk setiap delta lebih dari 0. Setelah kita menemukan C, kita buat jarak sejauh delta. Jaraknya sejauh delta baik di sebelah kirinya C maupun di sebelah kanannya C. Nah, ini dibuat jarak seperti itu, panjangnya delta. Jadi dari C ditarik ke sebelah kiri sampai di sini. Nah, nanti akan ada batasnya di sini. Nah, jarak batas ini tadi ke C disebut delta. Ke kiri delta, ke kanan juga sepanjang delta. Nah, kemudian kita buat lingkungan. Nah, jadi setelah kita membuat jarak sejauh delta dari C, nah dari ujung jaraknya tadi C ditarik ke sebelah kiri itu kan ada ujungnya. C ditarik ke sebelah kiri sejauh delta ini kan ada ujungnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini deltanya lebih dari 0. Nah, kondisi ini kita anggap sebagai batasnya seperti ini. Nah, daerah mulai dari lengkung ini ya, kurung buka sampai kurung tutup yang di dalamnya ada C, ini kita kenal istilahnya sebagai lingkungan delta terhadap C. Jadi ini istilahnya adalah lingkungan delta terhadap C. Selanjutnya, kalau kita perhatikan tulisan di bawah ini, jika kita dapat menunjukkan ada minimal satu titik X yang merupakan anggota himpunan A, sehingga jaraknya X ke C kurang dari delta, atau ditulis nilai mutlak X min C kurang dari delta, maka C kita katakan titik kumpul. Nah, kalau kita perhatikan di dalam suatu himpunan ini tadi kan lingkungan deltanya sekian ya, ini lingkungan delta. Kalau kita perhatikan dari ilustrasi gambar, maka di dalam lingkungan delta ini tadi, lingkungan delta terhadap C, kan terdapat anggota dari himpunan A. Karena himpunan A kan sebesar ini, kemudian di dalamnya tadi kita buat lingkungan lingkungan delta terhadap C. Ya, nah di dalam lingkungan delta terhadap C ini tadi kita kan bisa menemukan namanya titik X yang merupakan anggota dari himpunan A.
Nah, katakanlah posisi X-nya di situ. Nah, ini posisi X. Nah, selanjutnya kita cek jarak dari X ke C ini. Jarak X ke C, apakah kurang dari delta ataukah melebihi delta? Jika dari C ke ujung sini ini yang disebut delta. Nah, kita bandingkan, dicek saja, bandingkan garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna hijau. Kelihatan bahwa lebih pendek yang berwarna hijau. Nah, ini kan kelihatan bahwa jarak X ke C kurang dari delta. Tetapi artinya di sini apa? Kita bisa menemukan anggota dari A yang posisinya di dalam lingkungan delta terhadap C ini ada minimal satu saja kita tentukan dan kondisi jaraknya kurang dari delta, maka C ini nanti disebut sebagai titik kumpul atau titik klaster. Ya, kondisinya seperti itu. Bagaimana kalau C itu bukan titik kumpul? Nah, ini ilustrasi jika C bukan titik kumpul dari himpunan A. Masih berkaitan dengan garis bilangan ya. Kemudian terdapat himpunan A, posisinya di situ. Kemudian kita tentukan adanya titik C, tapi posisinya dia di luarnya himpunan A. Jadi tidak di areanya himpunan A tadi, tapi berada di luarnya, bisa di sebelah kirinya himpunan A, bisa di sebelah kanannya himpunan A. Kemudian kita tentukan suatu jarak dari titik C yang dinamakan delta 0. Kita tentukan jaraknya, kita tentukan satu jarak saja. Nah, katakanlah itu disebut sebagai delta 0, seperti ini. Sehingga kita buat lingkungan delta 0-nya terhadap C begini. Misalkan kalian mau, Bu, kalau misalkan saya lebihkan bagaimana, Bu? Silahkan dilebihkan lingkungannya. Katakanlah mau kalian buat garisnya, misalkan garisnya deltanya ini mau diperpanjang, ada yang masuk sampai di A. Silahkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau misalkan mau dibuat deltanya seperti ini. Misalkan kita mau membuat deltanya seperti ini ya, jadi jaraknya dari sini tarik ke sini. Nah, sekian, ini juga nanti ke sana panjang sampai sekian, tapi panjangnya sama ya, sehingga lingkungannya nanti menjadi begini. Nah, ini kalau diperpanjang garisnya akan ke sana ya. Nah, kan ada lingkungan baru itu ya. Yang warna merah yang BK contohkan ini katakanlah delta baru, tapi posisinya ada yang sampai masuk ke himpunan A. Ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bentuk delta yang awal ini ya. Nanti BK tambahkan penjelasannya untuk delta yang baru. Sekarang belajar ke delta 0 dulu. Nah, tadi kan sudah menemukan delta 0, sudah menemukan lingkungannya. Jika ada delta 0 lebih dari 0 untuk setiap X yang merupakan anggota himpunan A, sehingga jarak X ke C lebih dari atau sama dengan delta, ditulis nilai mutlak X min C lebih dari sama dengan delta 0, maka C dikatakan bukan titik kumpul. Nah, jadi di sini negasi dari definisi ya, coba perhatikan. Definisinya di sini untuk setiap delta lebih dari 0. Negasinya menjadi jika ada delta 0 lebih dari 0. Ada paling tidak minimal 1. Paling tidak minimal 1 atau ada 1 titik X anggota A ya. Ada, berarti negasi dari ada adalah untuk setiap X yang merupakan anggota himpunan A. Sehingga jarak X ke C lebih dari atau sama dengan delta 0. Jadi negasi dari tulisan nilai mutlak X min C kurang dari delta itu adalah nilai mutlak X min C lebih dari delta 0. Nah, inilah dikatakan bukan titik kumpul. Nah, dari ilustrasi ini tadi, kita katakanlah mengambil X-nya itu di sini. Nah, kita ambil nilai X-nya di sini. Sekarang kita cek satu saja nilai X-nya di sini, kita cek jaraknya. Kita cek jaraknya X ke C ini. Nah,
Kalau kita perhatikan dari warna merah yang pertama di D0 dengan warna hijau ini, panjangnya kan lebih panjang yang besar ini. Nah, otomatis apa? Otomatis kondisi yang terpenuhi adalah nilai mutlak X min C lebih dari atau sama dengan delta 0. Nah, kondisi ini mengakibatkan C disebut bukan sebagai titik kumpul. Ya, kondisi ini mengakibatkan C dikatakan bukan titik kumpul. Nah, yang tadi Bu Eka tunjukkan, Bu, kalau misalkan X-nya letaknya sama, misalkan ya, jadi kita perhatikan di sini X-nya letaknya sama, Bu. Tapi kalau garis hijau ini dibandingkan dengan garis merah yang bawah kan lebih kecil. Berarti kan masih masuk yang definisi. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Ya. Untuk ada delta. Oke, sebentar ya. Kita perhatikan lagi di sini ada tulisan ada delta lebih dari 0 untuk setiap. Kalau untuk setiap berarti untuk semua. Kalau cuma satu saja berarti kan tidak terpenuhi. Nah, ini kan tulisannya untuk semuanya, tetapi di sini cuma ada satu, tapi tidak berlaku misalkan saya letakkan X-nya di sini. Nah, ini katakanlah adalah XA. Nah, jaraknya dari XA ke C, loh, jarak dari XA ke C kan masih tetap lebih besar dari delta 0 ini tadi. Nah, kondisi yang seperti ini mengakibatkan C dikatakan bukan sebagai titik kumpul. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Nah, sekarang masuk ke definisinya limit fungsi. Nanti akan ada ilustrasinya lagi. Sekarang kita belajar tentang definisi limit fungsi terlebih dahulu. Misalkan A adalah himpunan bagian dari bilangan real, dan misalkan C adalah titik kumpul dari himpunan A. Misalkan ada fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real, sering kita tulis seperti ini. Maka bilangan real L dikatakan sebagai nilai limit dari f di C. Jadi dikatakan sebagai nilai limit dari f di C. Ya, yaitu jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0, sehingga jika X anggota A dan memenuhi nilai mutlak X min C kurang dari delta, mengakibatkan nilai mutlak F dikurangi L kurang dari epsilon. Ya. Jika L adalah limit dari F di C, maksudnya, limit f di C itu maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya ketika kalian mau menuliskan nilai limitnya, ya tadi, limit X menuju ke 2. Berarti itu artinya apa? Kita mencari limit dari fungsi f di saat X-nya sama dengan 2 atau X-nya menuju 2. Nah, 2-nya tadi kan si C atau titik kumpul ya. Nah, makanya tulisannya itu nilai limit dari f di C. Jika L adalah nilai limit dari f di C, maka dapat dikatakan f konvergen ke L saat X-nya konvergen ke C. F konvergen ke L saat X-nya konvergen ke C. Dan ditulis seperti ini. L sama dengan limit saat X menuju ke C atau X konvergen ke C dari fungsi fx. Ini harusnya ada spasinya ya. Atau L sama dengan limit saat X konvergen ke C dari f. Seperti itu. Berarti kan ini kondisinya. Saat X-nya konvergen ke C, maka F-nya konvergen ke L. Saat X-nya konvergen ke C, F-nya konvergen ke L. Ya. Sekarang kita perhatikan ilustrasinya.
terdapat koordinat kartesius, karena kaitannya kan dengan fungsi, berarti melibatkan koordinat kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini adalah yang bawah ini sumbu X, yang tegak ini sumbu Y. Kemudian yang berwarna merah ini, yang bentuknya berlenggok ini adalah F-nya. Perhatikan bahwa F di sini, ini bukan Y ya, jadi F kalau fungsi itu adalah himpunan pasangan berurutan. Jadi setiap kita tentukan X-nya nanti akan ketemu nilai Y-nya. Saat kita tentukan X di sini, kita tarik di sini, ketemu nilai Y-nya. Nah, berarti ini F itu adalah koordinat atau himpunan koordinat pasangan berurutan antara X dan Y yang memenuhi aturan dari F. Jadi kalau kalian ditanyakan, F itu letaknya di sumbu X, di sumbu Y, atau bagaimana? F tidak terletak pada sumbu X ataupun tidak terletak pada sumbu Y, tapi dia adalah pasangan berurutan antara X dengan Y. Jadi ini titik-titik yang membentuk grafik ini kan kumpulan titik-titik yang membentuk grafik ya. Nah, titik-titik tersebut kan merupakan pasangan antara X dan Y yang memenuhi aturan dari F. Nah, sekarang kita perhatikan. Terdapat titik C, berarti setelah kita membuat fungsinya, kita tentukan titik C-nya dulu. Katakanlah posisi titik C ada di sebelah sini. Ini posisi titik C. Kemudian kita tarik dari C ini, dari C kita tarik ke grafik fungsi, bukan ke Y ya. Kalau misalkan ditarik ke F, maksudnya ditarik ke grafik fungsi. Dari C kita tarik ke grafik fungsi ke atas. Nah, ketemu titik potongnya kan di sini. Nah, dari titik potong itu baru kita lanjutkan ke sumbu Y. Sehingga kita dapat menemukan nilai L. Nah, sekarang kita mau membuktikan kondisinya itu apakah benar L ini adalah nilai kekonvergenan dari F saat X-nya yang ada di sumbu X ini semuanya menuju ke arahnya C. Dari X dari kanan menuju ke C, X dari kiri juga menuju ke C. Artinya apa? X-nya konvergen ke C. Nah, saat X-nya konvergen ke C, apakah benar nilai Fx? Nah, ini beda ya. Kalau Bu Eka sebutkan Fx, itu artinya nilai yang terdapat pada Y. Fx artinya apa? Nilai F yang bergantung pada X. Kita temukan di mana nilainya? Nilainya ada di sumbu Y. Tapi kalau ditanya F-nya itu grafik. Nah, grafiknya itu pasangan berurutan antara X dengan Y. Sekarang kita mau melihat apakah L ini adalah nilai kekonvergenan dari F saat kondisi X-nya semuanya menuju ke C. Nah, tadi kan ada tulisannya ya, jika untuk setiap epsilon lebih dari 0. Berarti kita bentuk sembarang lingkungan epsilon lebih dari 0. Lingkungan epsilon lebih dari 0-nya dibentuk di mana? Di sumbu Y, di mana lingkungan itu pusatnya ada di L. Nah, kita tarik jarak seperti tanda panah warna merah ini. Nah, tanda warna merah kecil ini ke atas sejauh atau sepanjang epsilon. Nah, ini jaraknya itu sepanjang epsilon. Begitu juga yang ke bawah. Itu juga sepanjang epsilon sehingga kita bentuk lingkungannya. Nah, itu terbentuk lingkungan epsilon ya. Nah, dari lingkungan epsilon itu kemudian kita tarik garis lurus ke grafik fungsinya. Ya, kita tarik garis lurus ke grafik fungsi. Ujungnya ya, ujung lingkungannya ya. Nah, yang atas kita dahulukan ketemu titik potongnya di sini. Yang bawah ketemu titik potongnya di sebelah sini. Nah, kemudian setelah kita buat garisnya tadi ke grafik, selanjutnya adalah membuat bayangannya. Berarti ditarik tegak lurus ke sumbu X. Tadi yang pertama kan ditemukan di sini, kita tarik tegak lurus ke sumbu X, ketemunya di sebelah sini. Nah, yang satunya lagi, tadi kan ketemu di sini, kita tarik ke sumbu X, ketemunya di sini.
Kemudian dari kondisi ini berarti kan kita menemukan dua bayangan ya dari lingkungan epsilon. Dari lingkungan epsilon kita temukan dua bayangan dari sini sampai sini. Selanjutnya kalian perhatikan jaraknya. Jarak dari bayangan ini tadi ke C yang sebelah kanan, kemudian jarak bayangan dari yang sebelah kiri ke C. Cari yang paling pendek. Nah, yang paling pendek kan yang di sebelah kiri. Ya. Nah, yang terpendek itu lanjutannya adalah kita namai sebagai delta. Nah, jadi ini tadi jarak yang paling pendek ini dari bayangan ke C itu kita sebut sebagai delta. Nah, karena kan kita bandingkan maka ditemukan yang ini namanya delta. Terus kita buat lingkungannya. Nah, dari kiri sejauh delta itu tadi ke kanan juga dibuat yang sejauh delta. Nah, kondisi inilah yang dimaksud diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, baru akan muncul deltanya. Jadi kita memberikan atau membuat epsilonnya dulu, lingkungan epsilon, baru nanti kita bisa menemukan deltanya. Jadi memberikan epsilon dulu, baru menemukan delta. Itu makna dari jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta. Kondisinya seperti ini. Ya, itu tadi ilustrasi yang berkaitan dengan epsilon dan juga delta. Nah, kembali lagi di dalam ini tadi. Nah, di antara ini tadi misalkan kita temukan X-nya di sini. Nah, X di sini jaraknya katakanlah di tengah-tengah ya. Jarak X ke C itu kan pasti kurang dari delta. X ke C kurang dari delta. Nah, misalkan kalau Bu Eka buat ilustrasinya, katakanlah dari sini tadi X. Nah, kemudian kita buat garis ini tadi ke sebelah kiri. Nah, anggaplah itu garisnya lurus ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kita katakanlah X di sini. Nah, jarak X ke C yang di sini itu kan pasti kurang dari delta. Jarak X ke C ini pasti kurang dari delta. Nah, jaraknya itu disimbolkan dengan nilai mutlak. Nah, karena X kan di sebelah kirinya C, sehingga kalau X dikurangi C kan nilainya negatif. Supaya jadi jarak dinilai mutlak. Oke, berarti terpenuhi ya kondisinya ya. X kurang dari, jarak X ke C kurang dari delta. Dari X kita tarik ke grafik fungsi, kemudian kita tarik garis lurus ke sumbu Y. Nah, kan ketemu di sini nih. Nah, ketemu di sini. Kemudian dari titik yang kita temukan bayangannya ini tadi, kita ukur jaraknya dengan L. Nah, kan terlihat ya jaraknya dari ini tadi ke L pasti lebih kecil daripada epsilon. Nah, berarti kondisi ini terpenuhi sehingga L yang ini disebut sebagai nilai limit dari fungsi f saat nilai X-nya konvergen ke C. Jadi ini ilustrasinya. Nah, sekarang kita mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit fungsi. Itu di bawah langsung muncul terbuktinya ya, tapi kita perhatikan prosesnya dulu. Nah, ini contohnya. Buktikan apakah benar limit saat X konvergen ke C dari fungsi 2X adalah 2C. Perhatikan, F-nya adalah 2X, L-nya adalah 2C. F-nya adalah 2X, L-nya adalah 2C. Kita cari dulu catatannya untuk menentukan kondisi delta. Tujuan utamanya adalah menunjukkan nilai mutlak F dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, pada contoh ini yang jadi F adalah 2X, yang jadi L adalah 2C. Dengan kata lain kita diminta membuktikan nilai mutlak 2X dikurangi 2C kurang dari epsilon. Kemudian kita juga mempunyai kondisi nilai mutlak X min C kurang dari delta. Nah, ini diperolehnya dari mana? Nilai mutlak X min C kurang dari delta pada tulisan ini diwakili oleh tulisan X konvergen ke C. X konvergen ke C itu makna lain tulisannya adalah nilai mutlak X
dikurangi C kurang dari delta. Selanjutnya kita perhatikan bahwa nilai mutlak 2X dikurangi 2C kurang dari epsilon itu kan bisa kita atur atau kita olah menjadi nilai mutlak 2 dikali dalam kurung X min C yang kondisinya kurang dari 0. Kemudian di sini kalau perkalian kita tahu ya, nilai mutlak A dikali B itu kan bisa kita ubah menjadi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, A-nya 2, B-nya adalah X min C. Sehingga bentuknya menjadi nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak X min C kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa nilai mutlak 2 itu kan nilainya sama dengan 2. Sehingga bisa kita ubah 2 dikali nilai mutlak X min C kurang dari epsilon. Nah, dari sini kalau kita perhatikan, kedua ruas kita bagi dengan 2, maka menghasilkan nilai mutlak X min C kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini perhatikan deltanya juga berbentuk nilai mutlak X min C kurang dari delta. Bentuk yang ini kan sama dengan bentuk yang kita temukan di pertidaksamaan ketiga. Jadi pertidaksamaan kedua kondisinya kan sama dengan pertidaksamaan ketiga. Sehingga di sini kita bisa mengambil delta yang sama dengan epsilon per 2. Nah, jadi kita dapat memilih bahwa delta itu delta itu sama dengan epsilon per 2. Sehingga bukti formalnya menjadi seperti ini. Diberikan sembarang epsilon lebih dari 0. Ada delta yang nilainya sama dengan epsilon per 2. Loh Bu, tadi kan ada tulisannya ada delta lebih dari 0. Kok di sini jadinya delta sama dengan epsilon per 2? Silahkan kita telaah bersama. Epsilonnya nilainya lebih dari 0. 2 ini juga nilainya lebih dari 0. Bilangan yang lebih dari 0 kalau saling dibagikan apakah mungkin nilainya sama dengan 0 atau kurang dari 0? Kan tidak mungkin. Dengan kata lain apa? Epsilon per 2 ini nilainya juga lebih dari 0. Berarti kan definisi tadi terpenuhi, deltanya lebih dari 0. Bisa difahami ya? Diberikan sembarang epsilon lebih dari 0 ada delta yang nilainya sama dengan epsilon per 2. Sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta, kenapa? Deltanya ini kan lebih dari 0 ya, jadi sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta, berlaku 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari epsilon per 2. Nah, perhatikan di sini. Bu, ini kenapa kok misalkan 0 kurang dari, di sini ada tambahan tulisannya 0 kurang dari. Ingat ketika kalian tadi belajar definisi titik klaster, kondisinya X tidak boleh sama dengan C. Andai kata X sama dengan C, maka apa tadi yang kita dapat? Kalau X sama dengan C, maka kan hasil nilai mutlak ini 0. Sedangkan tadi aturannya X tidak boleh sama dengan C. Dan kita tahu bahwa nilai mutlak itu kan kondisinya lebih dari atau sama dengan 0. Ketika 0 itu tidak mungkin dicapai, maka otomatis bentuknya menjadi 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta. Nah, deltanya tadi adalah epsilon per 2. Maka di belakang tinggal kita tulis 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari epsilon per 2. Nah, kemudian dari yang kita temukan di akhir ini tadi 0 kurang dari X min C, 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari epsilon per 2. Ini kan ya, ke semua ruas, ini kan ada 3 ruas ya, ini ya, 1, 2, 3, semuanya kita kalikan dengan 2. Akibatnya menjadi 2 dikali 0 kurang dari 2 dikali nilai mutlak X min C kurang dari 2 dikali epsilon per 2. Kalau kita proses, selanjutnya kita temukan 0 kurang dari nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak X min C, kondisinya kurang dari epsilon.
0 kurang dari nilai mutlak 2 dikali X min C kurang dari epsilon. Dengan kata lain, kondisi ini memenuhi supaya hal ini menunjukkan bahwa nilai mutlak F dikurangi L kan kurang dari epsilon terpenuhi. F-nya tadi 2X, L-nya 2C. Nah, berarti kan kondisi tujuannya kan terpenuhi ya, pertidaksamaan satu ini kan terpenuhi. Sehingga kondisi ini mengakibatkan nilai mutlak F dikurangi L kurang dari epsilon terpenuhi. Berarti apa? Definisinya kan terpenuhi. Kalau definisinya terpenuhi, terbukti benar bahwa limit saat X konvergen ke C dari fungsi 2X adalah 2C. Ya. Nah, itu materi kita hari ini. Silahkan dipelajari dulu. Kalian juga boleh mencoba soal latihan yang ada di bukunya Bartel. Nah, itu kalau ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan. Nah, demikian materi tentang limit fungsi hari ini. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.